Halo guys, welcome to Netek ID. Jadi kali ini aku sudah memegang Galaxy Z Flip 4 terbaru, HP lipat terbaru dari Samsung. Yang aku kali ini pilih adalah warna biru. Menurutku sangat menarik tahun ini. Dan memang entah kenapa datangnya di Surabaya ini lebih lambat dibandingkan dengan warna lain. Dan juga mungkin yang lebih sulit yaitu Bora Purple juga. Jadi memang ini bisa memberikan warna yang menurutku menarik lah di tahun 2022 dengan Z Flip 4 kali ini. Baik, sebelum aku ngomong lebih dalam, aku akan memberikan sedikit unboxing experience Galaxy Z Flip 4. Oke, jadi tahun ini Z Flip 4 tidak memberikan kesan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Z Flip 3 tahun lalu dengan overall body yang sama. Tapi di sini hanya minor yang diberikan, upgrade kecil yang diberikan oleh Samsung di HP ini tetapi memberikan kesan yang jauh lebih baik serta lebih matang jika dibandingkan dengan Z Flip 3 tahun lalu. Walaupun menurutku tahun lalu Z Flip 3 sudah memberikan hasil yang terbaik, HP lipat mereka dengan harga yang lebih terjangkau dan memberikan experience yang aman digunakan untuk umum. Masuk ke bagian body, jadi tetap dari Samsung memberikan armor aluminium terbaik yang bisa digunakan di sini, lalu ultra thin glass di bagian dalam, tidak masalah, aman. Lalu bagian luarnya menggunakan Gorilla Glass Victus Plus upgrade di tahun 2022 ini. Dan finishnya berbeda, yang sebelumnya glossy, kali ini menurutku lebih menarik karena matte glass yang digunakan dengan warna-warna pastel yang dikeluarkan tahun ini. Dan ada juga bespoke edition yang menurutku menarik bagi kalian yang ingin mendapatkan warna-warna unik dan mungkin jarang dikembali oleh beberapa user di Indonesia. Untuk penempatan buttonnya menurutku tidak bisa komplain juga karena dengan body tipis ini di power buttonnya agak ketinggian sih menurutku, apalagi volume up volume downnya. Lalu juga ada fingerprint di bagian power button standar seperti Galaxy Z Flip sebelumnya. Lalu untuk warna birunya yang pertama aku rasa sangat menarik. Ketika aku pertama kali unboxing Z Flip 4 ini kerasa agak ke ungu ya, ungu muda banget. Jadi tergantunglah plus minus bagi kalian yang suka warna ini. Tak lupa mention HP ini masih tetap menggunakan nano SIM 1 SIM card aja. Jadi kalau kalian mau menggunakan 2 SIM pastinya satunya menggunakan eSIM, tidak bisa menggunakan nano SIM. Masuk ke bagian display, jadi di Z Flip 4 kali ini tetap dengan 6,7 inch Full HD Plus 120Hz yang bisa dikatakan dari 0 ke 120Hz. Jadi upgrade yang cukup baik di sini. Dan Dynamic AMOLED 2 kali yang bisa memberikan hasil yang maksimal dan display tidak ada masalah ya. Ini tetap dari Samsung yang terbaik yang bisa digunakan di Z Flip 4. Lalu untuk outer displaynya masih tetap di 1,9 inch yang menurutku harusnya bisa sedikit lebih besar lagi untuk upgrade, tetapi mungkin kita akan lihat itu di beberapa tahun ke depan. Jadi untuk saat ini masih tetap di 1,9 inch yang menurutku cukup. Secara overall ini dengan effort yang diberikan oleh Samsung menurutku juga menarik lah, dengan bezel yang lebih tipis, crease yang sedikit lebih tidak terlihat, lalu bagian belakangnya juga sedikit lebih tipis ramping masuk di bagian bezel dan juga dengan bodinya. Jadi overall ini memberikan minor upgrade yang memberikan kenyamanan aja, memberikan rasa baru bagi pengguna yang mungkin belum menggunakan Z Flip 3 tahun lalu. Lalu untuk speakernya tetap dual speaker atas dan bawah, tidak expect banyak dengan bodi yang tipis ini, oke, tapi tidak terlalu bagus. Lalu untuk kameranya di bagian belakang dengan 12 megapiksel masih tetap sama, tapi experience-nya sedikit lebih baik yang aku tes. Aku akan coba tes lebih dalam lagi di full review-nya. Terima kasih kepada One UI yang terbaru sehingga bisa memberikan hasil foto yang lebih baik. Lalu juga untuk kamera depannya masih tetap 10 megapiksel dan ini menurutku pilihan terbaik, tidak menggunakan under display kamera di Z Flip 4 tahun ini yang menurutku masih belum matang dan hasilnya masih kurang maksimal jika menggunakan under display kamera. Masuk ke bagian chipset yaitu dengan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, tetap yang terbaik di tahun 2022 dimasukkan di HP tipis ini, tapi pastinya kalian jangan expect terlalu besar. Tahun lalu pun di Z Flip 3 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888 yang waktu itu terbaik, ini ada penanganan panas yang sangat kurang baik sehingga sangat mudah drop untuk performanya untuk tidak menyentuh panas tertentu. Aku expect sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu karena di awal tahun ini Samsung sudah mengetahui masalah yang didapatkan karena tidak dapat menghasilkan performa terbaik di chipset. Kali ini sudah memberikan hasil yang terbaik dimulai dari S22 series lalu mundur ke HP-HP Samsung sebelumnya. Jadi aku bisa expect ini bisa memberikan hasil yang lebih baik, tapi tetap tidak bisa maksimal dalam waktu yang lama dengan chipset terbaik tahun ini.
Untuk RAM-nya tetap masih standar yaitu dengan 8GB RAM yang didapatkan dengan 128GB storage untuk base model di Z Flip 4 tahun ini. Terakhir terkait baterai di HP ini yang menurutku tahun lalu itu sudah memberikan hasil terbaiknya di Z Flip 3 walaupun memang tidak maksimal, banyak yang mengatakan baterainya sangat mudah habis. Aku yang nggak kaget dan nggak komplain dengan body tipis ini. Tapi tahun ini akhirnya Samsung up sedikit ke 3700 mAh, kita bisa expect sedikit lebih baik dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang harusnya baterai efisiensi jauh lebih baik, serta dengan baterai lebih besar, otomatis dengan software yang terbaik yang bisa didapatkan di One UI 4.1.1 dan improvement selanjutnya, aku expect harusnya bisa lebih baik lagi dan aku akan share ke kalian terkait penggunaan sehari-hari dengan Z Flip 4. Untuk pengecasan pun dengan 25 watt charger bisa kalian gunakan yang dikatakan 50% dalam 30 menit. Lalu untuk wireless charging maksimal di 15 watt charger dan overall experience-nya intinya harusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dengan kelebihan dan baterai yang sedikit lebih besar. Baik, itu aja yang ingin share ke kalian untuk saat ini. Setelah aku akan coba Z Fold 4, aku akan langsung pindahkan ke Z Flip 4 dan memberikan experience ke kalian dan aku akan lebih fokus penggunaan sehari-hari terkait baterainya yang pastinya ditunggu-tunggu apakah ini cukup dan memberikan hasil yang optimal untuk penggunaan sehari-hari dengan Galaxy Z Flip 4 di akhir tahun 2022. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.